Di masa Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seorang lelaki dari Bani Israel bernama Qarun. Dia bukan orang biasa. Dia adalah sepupu Nabi Musa sendiri. Qarun dikenal cerdas. Dulu, ia orang yang ahli membaca Taurat. Tapi seiring waktu, hatinya berubah. Ketika dunia mendekatinya, ia lebih memilih dunia daripada wahyu. Allah memberinya kekayaan, bukan sembarang kekayaan. Al-Quran menggambarkan, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, lalu ia berlaku zalim terhadap mereka. Al-Qasas 76. Kekayaan Qarun bukan main-main, sampai-sampai kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa oleh satu orang. Sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaannya sungguh berat untuk dipikul oleh orang-orang yang kuat. Al-Qasas 76. Bayangkan, bukan isi hartanya, tapi kunci-kuncinya saja perlu sekelompok pria kuat untuk mengangkatnya. Emas, perak, permata, onta, kain mahal, bangunan tinggi, semua ada pada Qarun. Dan sayangnya, kekayaan itu membuatnya sombong. Ketika dinasihati orang-orang beriman, mereka berkata padanya, "Janganlah engkau bersikap sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Tapi Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Al-Qasas 78. Dia merasa hebat, merasa semua itu hasil kerja keras dan kepintarannya. Dia lupa bahwa setiap tetes rezeki berasal dari Allah. Suatu hari, Qarun keluar dengan perhiasan penuhnya. Ia pamerkan hartanya, mengenakan pakaian termewah, duduk di atas kendaraan terbaik. Orang-orang lemah iman langsung kagum. "Wahai, andai saja kita punya seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh, dia benar-benar orang yang beruntung." Tapi orang-orang berilmu menjawab, "Celakalah kalian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal solih." Lalu datang saatnya Allah menunjukkan keadilannya. Tanpa peringatan panjang, Allah menyuruh bumi untuk menelan Qarun dan hartanya. Maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi. Al-Qasas 81. Bayangkan, tanah meregah, bangunan runtuh, lantai bergetar, dan Qarun beserta semua gudangnya perlahan hilang di telan bumi. Tidak ada yang mampu menolongnya. Tidak ada kekayaannya yang bisa menyelamatkannya. Orang-orang yang kemarin mengaguminya kini menyesal. Wah, ternyata Allah benar-benar memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita pun bisa jadi seperti Qarun. Qarun bukan hanya kisah masa lalu. Qarun bisa jadi kita. Saat kita lupa bahwa harta bukan milik kita. Saat kita merasa semua karena usaha dan ilmu kita sendiri. Saat kita merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena status atau saldo di rekening. Harta bisa menjadi rahmat, tapi bisa juga menjadi fitnah yang membinasakan. Apa yang terjadi pada Qarun adalah pelajaran besar. Kekayaan yang tidak disyukuri dan tidak digunakan untuk jalan Allah bisa menjadi sebab kehancuran. Karena sesungguhnya yang tertanam di bumi bukan hanya tubuh Qarun, tapi juga kesombongannya, keangkuhannya, dan cintanya yang berlebihan terhadap dunia. Maka tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin jadi seperti Qarun atau jadi seperti orang-orang berilmu yang lebih memilih pahala dari Allah daripada kemilau harta yang cepat tenggelam?